pagi. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dan juga berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 11 November 2022. Pemirsa, mengawali berita pada pagi hari ini, Komisi 4 DPR RI mendukung program taksi alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada pelaku usaha sektor pertanian. Taksi Alsintan ini pemirsa merupakan sebuah program yang menghadirkan teknologi pertanian agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi di sektor pertanian. Kendati demikian, Komisi 4 akan mendalami lebih dulu program tersebut karena hingga kini belum ada informasi terkait realisasinya di lapangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Nur Aini akan dalami program taksi Alsintan yang merupakan program dari Kementerian Pertanian. Program tersebut dibuat dalam rangka membantu menyediakan alat dan mesin pertanian atau Alsintan secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui fasilitas bantuan kredit usaha rakyat atau KUR. Nur Aini mengungkapkan dari hasil pendalaman di rapat Komisi 4 dengan Kementan beberapa waktu lalu, taksi Alsintan merupakan program penguatan KUR yang digulirkan oleh Himbara. Namun ia mempertanyakan program tersebut diberikan dalam bantuan bergulir atau fisik taksi Alsintan. Ia mengaku akan mendalami dan mengevaluasi kembali dalam rapat Komisi 4 dengan Kementan ke depan. Sebetulnya program taksi Alsintan ini sangat bagus ya. Tujuannya ini kan melakukan mobile gitu terhadap pembinaan-pembinaan yang ada di petani kita untuk mempercepat lah dari kaitan dengan produksi, distribusi dan lain sebagainya. Mungkin juga lebih kepada keterjaminan daripada produksi para petani kita. Itu saya dukung sekali. Bagus programnya. Cuma memang yang saya tidak pahami dan sampai sekarang belum ada gaung atau informasi di Dapil program tersebut realisasinya seperti apa, belum terdengar. Nur Aini juga menilai program tersebut sangat bagus jika tujuannya untuk membina para petani dan mempercepat produksi dan distribusi. Sayangnya, ia mengaku belum mendapatkan informasi terkait realisasinya di lapangan. Fityan dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk turun tangan dalam mengatasi ancaman badai PHK yang terjadi di industri tekstil. Salah satunya dengan memaksimalkan pasar domestik untuk menyerap produk lokal agar industri bisa bertahan dan PHK bisa dihindarkan. Pemutusan hubungan kerja tengah mengancam industri dalam negeri. Salah satunya adalah industri tekstil. Hal itu disebabkan penurunan angka permintaan sehingga pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi dengan melarang produk impor. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, bulan Maret hingga September 2022 terjadi peningkatan pemutusan hubungan kerja yang signifikan. Meski terjadi peningkatan PHK, Menaker berdalih belum terlalu signifikan. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib mengatakan, pemerintah harus turun tangan memastikan sejumlah PHK yang terjadi, karena ini akan memberikan dampak berkelanjutan. Solusi bila mana memang ini disebabkan karena ekspor kita menurun akibat dari krisis global, tentu juga harus dicarikan bagaimana supaya bisa diserap oleh pasar domestik kita. Dan tentu juga di sisi yang lain perlu ada insentif-insentif pemerintah, apakah itu pajak maupun yang lainnya, sehingga industri ini bisa bertahan, dan bertahannya industri juga tentu akan berkorelasi kepada tidak terjadinya pemutusan hubungan atau PHK berkelanjutan. Pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah, diantaranya adalah pasar domestik agar mampu menyerap dari produksi-produksi tekstil kita, dan bagaimana supaya kemudian tekstil kita ini bisa bersaing dengan produk-produk impor. Untuk menjaga industri yang mengalami perlambatan hingga tumbuh negatif, DPR mendorong pemerintah merekonstruksi kredit. Untuk itu pemerintah perlu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Andri, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI menghimbau semua pihak untuk mempercayakan investigasi kasus gagal ginjal akut kepada pihak kepolisian. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta semua pihak untuk memberi kepercayaan pada pihak kepolisian dalam penyelesaian penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak. Dasko juga mengatakan pemirsa bahwa kepolisian dan Badan POM harus terus berkoordinasi dalam memproses pidana perusahaan farmasi yang melebihi ambang batas takaran aman produksi obat sirup. Pimpinan DPR RI mengimbau kepada semua pihak untuk memberikan kepercayaan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dalam penyelesaian penanganan kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan Kepolisian RI harus diberikan kepercayaan penuh dalam menginvestigasi kasus gagal ginjal akut terhadap anak yang banyak memakan korban. Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan baik pihak BPOM dan kepolisian tentunya terus berkoordinasi dalam upaya memproses pidana yang diduga dilakukan oleh perusahaan farmasi dalam pembuatan obat sirup karena melebihi ambang batas takaran yang ditentukan. Ya, saya pikir percayakan dulu kepada pihak kepolisian yang sudah membentuk Satgas SUS yang dipimpin oleh Dirtipideksus, ya. Dan juga ini kan sudah kelihatan hasilnya, minimal sudah 2 perusahaan farmasi yang kemudian diduga membuat obat yang melebihi takaran-takaran sehingga mengakibatkan akut atau ginjal akut. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, terkait adanya desakan agar Kepala BPOM mundur, DPR RI menilai BPOM belum melepas tanggung jawab, tetapi dalam mekanisme pengujian dilakukan dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya kita tunggu hasil dari penyelidikan. Sebelumnya, Bareskrim Polri menduga bahwa 2 korporasi telah melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA atau gagal ginjal akut yang umumnya diderita anak-anak. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan harapannya agar DPR RI dan Majelis Nasional Korea Selatan dapat terus meningkatkan kerjasama antar parlemen. Di antaranya dengan saling bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait fungsi parlemen di bidang legislasi, pengawasan, dan juga anggaran. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap Indonesia dan Korea Selatan terus memperkuat kerjasama di berbagai bidang, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global terkait tingginya inflasi, tingginya harga energi dan pangan, perubahan iklim, dan mengatasi kondisi pasca pandemi. Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan memasuki babak baru sejak November 2017 melalui Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace. Dalam perjanjian tersebut, kedua pimpinan negara sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi Special Strategic Partnership. Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki kesepakatan Plan of Action for the Implementation of the Special Strategic Partnership 2021-2025 dengan fokus kerjasama pada 4 area, yaitu pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, people-to-people exchange, serta kerjasama regional dan global. Saya berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk bisa memperkuat kerjasama Indonesia dengan Republik Korea. Persahabatan Indonesia dan Republik Korea telah berlangsung sejak lama, bahkan tahun depan kita akan merayakan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Saya berharap Indonesia dan Republik Korea terus memperkuat kerjasama di berbagai bidang, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global terkait perdamaian, tingginya inflasi, tingginya harga energi dan pangan, perubahan iklim, serta bagaimana mengatasi pandemi dan lain-lain. Dari Seoul, Korea Selatan, Fajar Ilhami dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 10 DPR RI menilai potensi olahraga yang dimiliki oleh anak bangsa sangat tinggi, namun terkendala minimnya pembinaan. Untuk itu, Komisi 10 mendorong pemerintah untuk mencari potensi bibit pesepak bola dan melakukan pembinaan sejak dini. Melalui konsep Desain Besar Olahraga Nasional, Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pemuda, Olahraga, dan PSSI untuk melakukan pembinaan terhadap bibit pemain sepak bola sejak dini demi peningkatan prestasi. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi menginginkan agar negara tidak terus bergantung kepada pemain naturalisasi. Pemerintah harus bisa memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan mencari bibit dan mempersiapkan mereka hingga menjadi atlet profesional. Kadafi juga mendorong adanya peningkatan anggaran pembinaan olahraga yang saat ini masih sangat minim. Hari ini kita ketahui bahwa dari segi anggaran dengan populasi yang cukup luar biasa banyak penduduk, ya masih sangat kecil gitu. Tentunya kita berharap ke depan dengan anggaran yang bisa ditambah, prestasi calon-calon atlet ini akan semakin bisa diketemui. Jadi bukan karena accident jadi seorang atlet, tetapi memang kita mempersiapkan atlet itu dari sejak dini. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Eva Stefani Rataba mengungkapkan semestinya potensi olahraga yang dimiliki oleh anak bangsa sangat tinggi. Namun karena minimnya pembinaan yang dilakukan, mereka tidak mampu mengembangkan kemampuannya. Pembinaan ini masih sangat-sangat kurang dan belum tersentuh sampai di daerah-daerah, apalagi di daerah 3T. Di daerah saya, banyak loh sebenarnya anak-anak di daerah itu yang memiliki potensi yang luar biasa, tetapi itu tidak tersentuh. Nah, harapan saya agar dari Kemenpora ada pembinaan. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI berharap naturalisasi bukan menjadi satu-satunya opsi untuk meningkatkan prestasi timnas. Komisi 10 meminta PSSI tetap harus mengutamakan pembinaan atlet-atlet muda dalam negeri. Dan informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. TVR 09. Pemirsa, proyek naturalisasi sudah dijalankan oleh Timnas Indonesia selama 12 tahun. Namun, kenyataan di lapangan sepanjang 1 dekade terakhir, prestasi sepak bola Indonesia bisa dibilang mengalami penurunan prestasi yang signifikan. Nah pemirsa, untuk itu Komisi 10 DPR RI menginginkan agar negara tidak terus bergantung kepada pemain naturalisasi. Pemerintah juga harus bisa memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan mencari bibit dan mempersiapkan mereka hingga menjadi atlet profesional. Dan selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Shane Elian J. Patinama dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12 tahun sudah proyek naturalisasi dijalankan Timnas Indonesia. Tapi prestasi sepak bola kita di kancah internasional, khususnya di Piala AFF, malah terus menurun. Sejak Christian Gonzalez dinaturalisasi untuk Piala AFF tahun 2010, faktanya hingga kini prestasi Timnas Indonesia tak kunjung membaik. Sejarah berbicara, sebelum tahun 2010, Timnas Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF sebanyak 3 kali. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi menginginkan agar negara tidak terus bergantung kepada pemain naturalisasi. Pemerintah harus bisa memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan mencari bibit dan mempersiapkan mereka hingga menjadi atlet profesional. Dari segi anggaran dengan populasi yang cukup luar biasa banyak penduduk, ya masih sangat kecil gitu. Tentunya kita berharap ke depan dengan anggaran yang bisa ditambah, prestasi calon-calon atlet ini akan semakin bisa diketemui. Jadi bukan karena accident jadi seorang atlet, tetapi memang kita mempersiapkan atlet itu dari sejak dini. Jadi memang benar-benar atlet yang by design. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Eva Stefani Rataba mengungkapkan semestinya potensi olahraga yang dimiliki oleh anak bangsa sangat tinggi. Namun, karena minimnya pembinaan yang dilakukan, mereka tidak mampu mengembangkan kemampuannya. Pembinaan ini masih sangat-sangat kurang dan belum tersentuh sampai di daerah-daerah, apalagi di daerah 3T. Di daerah saya, banyak loh sebenarnya anak-anak di daerah itu yang memiliki potensi yang luar biasa, tetapi itu tidak tersentuh. Nah, harapan saya agar dari Kemenpora ada pembinaan. Anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid mendukung naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Namun, hanya kepada pemain yang benar-benar berprestasi dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi
serta mau membagikan ilmu kepada pemain lainnya. Meski demikian, Sodik berharap ke depannya naturalisasi tidak dilakukan untuk memperoleh hasil yang instan. Nah, itulah maka soal naturalisasi kami setuju dan mendukung, tapi kami harap bahwa prestasi itu jangan hanya persiapan-persiapan yang mendesak ya, yang instan dengan naturalisasi, tapi juga harus dilakukan persiapan-persiapan yang lebih cerdas. Dibandingkan terus melakukan naturalisasi, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi mendorong terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan peningkatan sistem pertandingan sepak bola di Indonesia. Purnama Sidi menambahkan sarana dan prasarana yang dimiliki harus dapat menunjang kompetisi karena sepak bola merupakan olahraga yang memerlukan perencanaan matang. Yang memang harus dibenahi adalah bagaimana kemudian memastikan sistem kompetisi yang ada di persepak bola kita ini betul-betul fair play. Itu satu. Yang kedua, tentu ini berkaitan dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, naturalisasi jangan menjadi satu-satunya opsi untuk meningkatkan prestasi timnas. Oleh karena itu, PSSI tetap harus mengutamakan pembinaan atlet-atlet muda dalam negeri. Jangan sampai jalan pintas meraih prestasi dengan cara naturalisasi malah akan mengubur potensi pemain lokal yang ada. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, setuju ya Elisa dan juga pemirsa. Jadi tidak hanya sekedar menaturalisasi pemain dari luar saja, tapi juga perlu didorong untuk pembinaan atlet sejak dini. Betul, karena kita juga seperti tadi dikatakan bahwa kita memiliki bonus demografi nih. Jadi kita tentu punya bibit-bibit unggul untuk jadi pesepak bola yang handal di Indonesia. Ya, mari kita ke informasi selanjutnya Elisa. Dan pemirsa, Hagia Sophia merupakan salah satu landmark paling populer di Istanbul, Turki. Selain keindahan arsitekturnya, Hagia Sophia juga punya sejarah yang sangat panjang sejak zaman Kekaisaran Bizantium. Dan tentunya sesaat lagi kami akan ajak pemirsa untuk menikmati keindahan Hagia Sophia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09.
Pemirsa, berdiri gagah di tepi Selat Bosforus, Hagia Sophia awalnya adalah gereja yang dibangun Kekaisaran Roma saat mereka menguasai Turki sekitar 1.500 tahun yang lalu. Nah pemirsa, sebagai saksi bisu sejarah peradaban Roma dan Ottoman, Hagia Sophia adalah simbol agung bagi umat Islam sekaligus umat Kristiani di dunia dan juga seringkali menjadi potret pembelajaran dalam toleransi. Dan berikut liputan lengkap mengenai Hagia Sophia dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Mengunjungi Turki tak lengkap rasanya jika belum mampir ke salah satu peninggalan bersejarah, yakni Hagia Sophia. Terlepas dari kontroversi sejarahnya, Hagia Sophia menyimpan keindahan bangunannya yang unik. Berikut liputannya untuk Anda. Berbicara negara Turki, pastinya tidak akan lepas dari beragam destinasi wisata yang dimilikinya. Hampir 70% daya tarik wisata di Turki didominasi oleh situs bersejarah peninggalan peradaban, salah satunya Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan perpaduan dari kerja keras, arsitektur, sejarah, seni, dan politik. Semua ini disatukan di bawah satu atap. Dibangun pada abad ke-6, monumen ini menjadi bangunan gerejawi yang paling penting dari Kekaisaran Bizantium. Sepanjang sejarah Hagia Sophia, kubahnya menaungi 3 agama besar, yaitu Kristen Ortodoks, Katolik Roma, dan Islam. Didirikan pada masa Kaisar Bizantium Constantius, Hagia Sophia pada awalnya dibangun sebagai basilika bagi gereja Kristen Ortodoks Yunani. Pada saat pembangunan gereja pertama, Istanbul dikenal sebagai Konstantinopel, mengambil nama dari ayah Raja Konstantius, yaitu Konstantin I, penguasa pertama Kekaisaran Bizantium. Bagian dalam Hagia Sophia dilapisi dengan marmer berbagai warna. Tiang-tiangnya diambil dari bangunan kuno yang digunakan kembali untuk menopang arcade. Bagian atasnya didekorasi dengan emas dan salib besar dalam medali diletakkan di puncak kubah. Kubah utama berdiameter 31 meter ini merupakan puncak dari sistem kubah dan semi kubah yang kompleks. Di salah satu pintu masuk Hagia Sophia terdapat mozaik perawan Maria menggendong anak Kristus. Dalam mozaik tersebut terlihat Kaisar Konstantinus dan Justinianus mengapit keduanya. Mozaik ini menyoroti kepercayaan Bizantium pada perawan Maria sebagai pelindung kota. Setelah tentara salib mengambil alih Konstantinopel pada tahun 1204 Masehi, Hagia Sophia kemudian berubah fungsi menjadi katedral Katolik. Fungsi ini terus berlangsung sampai reklamasi kota pada tahun 1261. 2 abad berselang, Turki kemudian ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Hagia Sophia pun diubah menjadi masjid. Status ini dipegangnya sampai jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada awal abad ke-20. Hagia Sophia tidak hentinya mengalami perubahan. Tahun 1935, pemerintah Turki melakukan sekularisasi bangunan dan mengubah fungsinya menjadi museum. Upaya besar telah dilakukan untuk penelitian dan restorasi monumen besar ini. Tahun 1931, Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Republik Turki, mengizinkan Institut Bizantium Amerika untuk mengungkap dan memulihkan mozaik aslinya. Pada tahun 1985, bangunan ini diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya arsitektur unik dari budaya Bizantium dan Ottoman. Puluhan tahun berfungsi sebagai museum, status Hagia Sophia kembali berubah. 10 Juli 2020 di masa kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Hagia Sophia kembali dialihfungsikan menjadi masjid. Sempat menuai kontroversi, fungsi Hagia Sophia sebagai masjid hingga sekarang masih terus dipertahankan. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Hagia Sophia masih menjadi destinasi wisata favorit di Turki. Banyak wisatawan mancanegara baik muslim maupun non-muslim setiap harinya memadati masjid untuk ibadah ataupun sekedar ingin menikmati keindahan karya arsitekturnya. Lukisan Bunda Maria, Bayi Yesus,
kaligrafi Allah dan Muhammad, serta mozaik kuno terpampang indah menghiasi seluruh sudut masjid. Hagia Sophia memegang status museum hingga tahun 2020, ketika pemerintah Turki mengubahnya kembali menjadi masjid. Hagia Sophia mencerminkan perubahan agama yang terjadi di Turki selama berabad-abad. Dengan menara dan prasasti Islam yang kokoh, serta simbol agama Kristen yang mewah, hingga kini Hagia Sophia merupakan bangunan monumental yang sejarahnya telah menaungi 3 agama. Ini kalau kita lihat-lihat nih Alfat, Hagia Sophia ini memang menarik sekali ya. Jadi selain kita mengunjungi Turki, bisa juga sekalian wisata religi tentunya ya. Kira-kira Alfat ada kalau misalnya ada rezeki lebih mau mengunjungi Hagia Sophia nggak? Tentunya kalau misalkan pas lagi ke Turki ya, kita bisa mampir ke sana. Dan juga bagi para pemirsa nih yang sedang atau akan merencanakan liburan ke Turki, mungkin bisa sedikit mampir nih ke Hagia Sophia. Betul sekali. Ya, dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada penyebaran virus COVID-19 karena virus COVID-19 masih ada. Dan pemirsa, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba, juga rekan saya. Saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.